Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiansa dengan NIM 2201550026 dan anggota yang kedua Dea Amelia Putri dengan NIM 2201550027 dan yang ketiga Anissa Chandri Rahayu dengan NIM 2201550041. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami lakukan dengan judul Membangun Data Warehouse untuk Menganalisa Pola Siswa yang Mendaftar di ITENAS. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan. Penulis Mira Musrini, Nur Fitrianti, dan Reisandi Alexandria, tahun 2021. Yang pertama, latar belakang. Dalam era informasi saat ini, kebutuhan akan data yang akurat dan mudah diakses menjadi krusial. Perguruan tinggi seperti ITENAS memerlukan akses yang mudah terhadap data mahasiswa untuk mendukung pengambilan keputusan dan strategi pemasaran. Namun, jumlah data mahasiswa yang mendaftar dan diterima di ITENAS dalam beberapa tahun terakhir mencapai ribuan, menyebabkan tantangan dalam pengelolaan dan analisis data yang efisien. Pengembangan data warehouse menjadi solusi untuk memberikan informasi detail yang diperlukan dengan mudah dan akurat. Yang kedua, untuk permasalahan pertama, pengelolaan data yang besar dan beragam dari ribuan mahasiswa yang mendaftar dan diterima di ITENAS. Yang kedua, kurangnya fokus strategi promosi karena kurangnya akses terhadap data yang terurai dan terpadu. Yang ketiga, keterbatasan sistem yang ada dalam menyediakan informasi data yang spesifik dan terperinci sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan metodologi dari jurnal Data Warehouse kelompok kami. Yang pertama, studi literatur lebih awal dilakukan dengan mempelajari teori-teori terkait dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik. Daftar buku yang menjadi acuan tersedia pada halaman daftar pustaka. Dari laporan penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ditemukan dalam bab 1 yang didasarkan pada latar belakang tentang bagaimana membangun data warehouse. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Metode ini merupakan metode di mana akuisisi pengetahuan dilakukan yang berfungsi mengkumulasi, mentransfer, dan mentransformasi data dari berbagai sumber yang diperlukan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan analisanya. Analisa yang disajikan dalam jurnal ini cukup komprehensif dan terfokus pada kebutuhan organisasi terkait data mahasiswa baru di ITENAS. Beberapa poin analisis yang menonjol termasuk yang pertama, kebutuhan sistem baru. Analisis dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan akan sistem baru yang dapat memberikan analisis data yang cepat dan tepat untuk mendukung pengembalian keputusan. Fokus pada kemampuan sistem untuk menyajikan informasi dalam bentuk laporan dan grafik yang mudah dipahami adalah pertimbangan yang penting. Kebutuhan informasi. Terdapat perhatian yang baik terhadap kebutuhan informasi eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah aspek penting karena informasi yang dilakukan oleh sistem harus relevan dan bermanfaat bagi mereka yang menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Terus, dashboard business intelligence mengacu pada desain dashboard BI sebagai bagian dari sistem baru, menunjukkan keinginan untuk memfasilitasi
interpretasi pemahaman data melalui visualisasi yang efektif. Hal ini membantu dalam menginterpretasikan data dengan baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, rancangan skema data warehouse. Rancangan skema yang digunakan adalah skema salju atau snowflake skema. Skema ini dianggap memberikan kejelasan dan kemudahan dalam membaca dan menganalisis data yang ada. Terdapat pembaruan rancangan dari data source Excel ke dalam data warehouse. Berikut adalah gambaran skema baru yang akan dirancang. Yang pertama ada tabel fakta Kamaba yang berisi data pendaftaran mahasiswa baru. Ini mencakup atribut seperti jumlah mahasiswa yang mendaftar. Yang kedua, tabel dimensi sekolah yang berisi informasi tentang sekolah asal para calon mahasiswa. Ini mencakup atribut seperti nama sekolah. Yang ketiga, dim kota kabupaten yang berisi informasi tentang kota atau kabupaten. Ini mencakup atribut seperti nama kota atau kabupaten. Yang keempat, dim jurusan lulus yang berisi informasi tentang jurusan lulus para calon mahasiswa. Ini mencakup atribut seperti nama jurusan. Yang kelima, dim gelombang yang berisi informasi tentang gelombang penerimaan mahasiswa baru. Mencakup atribut seperti ID gelombang. Yang keenam, dim seleksi yang berisi informasi tentang jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini mencakup atribut seperti tahun seleksi. Yang terakhir, dim jenis seleksi yang berisi informasi tentang jenis seleksi yang dilakukan. Ini mencakup atribut seperti nama seleksi. Setiap tabel dimensi memiliki kunci primer PK yang unik untuk mengidentifikasi entitas. Tabel fakta dan dimensi terhubung melalui kunci FK, misalnya FK nama sekolah dalam fakta Kamaba terhubung dengan PK nama sekolah dalam dim sekolah. Dan ini gambar skema salju data warehouse-nya. Di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan sebuah data warehouse yang memungkinkan analisis pola pendaftaran mahasiswa di ITENAS. Melalui transformasi dan migrasi data menggunakan SQL Server, data dari berbagai sumber berhasil diintegrasikan ke dalam data warehouse. Analisis data mengungkapkan tren penurunan jumlah peminat atau mahasiswa yang diterima selama 4 tahun terakhir, dengan kota Bandung menduduki peringkat pertama dalam jumlah pendaftar, diikuti oleh kota Cirebon. Dengan adanya data warehouse, diharapkan strategi promosi ITENAS dapat lebih terfokus dan efektif, serta proses pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang lebih akurat dan terperinci. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.